7 tahun yang lalu, Mija meninggalkan suaminya yang bangkrut. Mengambil semua uang ada di rumah. Bahkan menjual satu-satunya rumah suaminya juga. Selain itu, menipu 40 miliar sahabatnya. 7 tahun kemudian, dia menemukan mantan suaminya kaya lagi. Jadi dia dengan tebal wajah membawa 2 anak kembali ke negara. Berniat berpegang teguh pada suaminya yang kaya. Tapi 7 tahun telah berlalu, Nam Kyu telah memiliki keluarga barunya. Meski begitu, Mija tidak peduli. Langsung ke perusahaan mantan suaminya. Lihat Ha Kyung yang elegan melewatinya. Mija melepas kacamata hitam dan menatapnya. Semuanya hanyalah berkat mantan suamiku saja. Kata-kata baru saja selesai Mija masuk ke dalam untuk menemukan Nam Kyu. Tapi dia dihentikan oleh para penjaga. Karena tidak ada janji dulu, jadi dia tidak bisa bertemu. Mija pergi ke resepsionis untuk mengatakan bahwa dia ingin menemukan Chun Soo Chang. Orang ini adalah adik yang ditinggalkan olehnya tahun itu. Chun Soo Chang melihatnya dan langsung kaget. Dengan cepat menariknya keluar. Chun Soo Chang mengkritik perilakunya tahun itu. Datang ke sini untuk apa lagi? Jelas kamu tahu situasinya pada waktu itu. Tapi kamu masih bisa melarikan diri tanpa peduli tentang keselamatan kakak ipar. Iya, kamu hidup bahagia. Hei, kamu berpikir aku ingin berlari sendiri kan? Itu semuanya demi anak-anakku. Adik laki-laki juga tahu Mija hanya melakukannya untuk dirinya sendiri. Selalu mengatakan itu karena anak-anak. Bukankah ingin hidup bahagia kan? Ia sangat kesal dengan kelakuan kakaknya. Jika itu aku akan merasa sangat malu dan tidak akan berani kembali lagi. Memang benar bahwa itu sulit dibayangkan. Mengapa ada wajah yang begitu tebal? Mendengar kritik adik laki-lakinya Mija hanya bisa tersenyum. Soo Chang berkata kepada Mija meskipun Ha Kyung tahu hubungannya dengan kakak ipar. Masih menerimanya untuk memasuki perusahaan ini bekerja. Dan ibu Ha Kyung setiap minggu membawa makanan lezat kepadanya. Seluruh keluarga Ha Kyung memperlakukannya dengan sangat baik. Sehingga dia tidak ingin kakak perempuannya menghancurkan kebahagiaan keluarga orang lain. Tanpa diduga, Mija langsung memarahinya, mengatakan bahwa dia tidak berterima kasih. Mulutnya mengatakan demi Soo Chang. Bekerja sangat keras di luar selama 10 tahun. Demi dia pergi ke perguruan tinggi, seberapa keras kakak perempuannya telah bekerja. Sekarang dia memarahi kakak perempuannya seperti itu. Sudah 7 tahun, baru pulang. Hal pertama adalah pergi mencari saudara kandungnya. Aku hanya ingin datang dan menyapamu. Baik, aku udah paham. Aku tahu aku tidak akan muncul di depanmu lagi. Jadi jangan khawatir. Mendengar anak-anak datang, Chun Soo Chang juga ingin bertemu dengan mereka. Tanpa diduga, langsung ditolak oleh Mija. Dia mengkritik Chun Soo Chang karena tidak berhak bertemu dengan mereka lagi. Melihat adiknya mengejar mobilnya, Mija tidak berniat berhenti. Karena bertemu Chun Soo Chang hanyalah langkah pertama. Mendengar putrinya mengatakan dia lapar, Mija dengan cepat membawa anaknya ke restoran. Tapi sekarang dia tidak punya uang. Bahkan makanan sederhana tidak cukup untuk membayar. Tak berdaya, dia hanya bisa mengeluarkan tas mereknya. Melepas kalungnya, melepas antingnya. Bersiap untuk menggunakannya dengan imbalan sejumlah uang untuk dibelanjakan. Namun tak disangka saat Mija pergi ke pegadaian, dia dilihat oleh sahabatnya. Hanya sekilat, dia melihat yang telah mencuri 40 miliar darinya. Jadi Dai Yun mengikuti Mija jauh-jauh. Lalu menjambak rambut lawan. Paksanya untuk membawanya ke lokasi konstruksi yang ditinggalkan. Memaksa Mija memuntahkan uang untuk membayarnya. Tetapi kedua anak di sini masih menunggu ibu mereka membayar. Memang benar apapun bisa terjadi. Apakah saya perlu melapor ke polisi? Kak, apakah ibu akan kembali? Ibu pasti akan kembali, kan? Menghabiskan semua uang aku selama 7 tahun. Haruskah kau mengembalikannya kepadaku sekarang? Aku telah menghabiskan semuanya, aku tidak punya 1 sen pun lagi. Kau memang... Melihat Mija masih keras kepala. Dai Yun biarkan juniornya bertindak. Lihat mobil akan menghancurkannya, sekarang dia baru tahu dia takut.
Dengan cepat berbohong bahwa mantan suaminya secara khusus menyuruhnya pulang. Tidak tahu suamiku kan? Direktur perusahaan kosmetik Sion. Tahukah kamu seberapa banyak saham yang dia punya? Itu berkali-kali lebih banyak dari jumlah uangmu. Jadi kamu cepat dan biarkan aku pergi. Meskipun masuk akal, tapi Dae-Yoon tidak percaya. Dan mengejeknya Nam-kyu telah menjadi suami orang lain selama 6 tahun. Masih berani tinggal di sini dan berbicara omong kosong, lalu Dan-Yoon mendekat. Biarkan dia menikmati serangkaian tamparan yang mendarat di wajah Mija. Kemudian menggeledah seluruh tubuhnya dan dia hanya menghasilkan beberapa ratus ribu won. Dae-Yoon tanpa daya melemparkan uang itu ke wajah sahabatnya. Melihat uang makan anaknya dilempar ke bawah. Mija dengan sabar membungkuk untuk mengambil setiap lembar. Tapi sekarang Dae-Yoon menggunakan tinggi hak tinggi untuk menginjak tangannya. Mija mengkhawatirkan kedua anaknya yang menunggunya di restoran. Jadi tanpa daya memanggil adiknya. Mengancam Suchang untuk membuktikan bahwa dia dan Nam-kyu masih punya kesempatan untuk bersatu kembali. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa kakak perempuannya telah dipukuli. Tak punya pilihan yang lain, Chun Suchang hanya bisa membantunya bersaksi. Dae-Yoon untuk mencegah ditipu, mengambil polis asuransi. Jika Mija tidak membayar dalam 2 bulan, Mija harus menggunakan nyawanya untuk membayar 40 miliar. Jika Anda tidak membayar Mija dalam 2 bulan, Anda harus menggunakan internet untuk membayar 40 miliar, setelah menandatangani kontrak. Mija ingin pergi ke restoran untuk menjemput anak-anaknya. Chun Suchang ingin membawanya ke rumah sakit terlebih dahulu. Tapi Mija menyuruh adiknya untuk menjemput anak-anaknya, dia bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Tanpa diduga, begitu Mija tiba, dia pingsan di tempat. Setelah diperiksa, dokter menemukan bahwa tubuh Mija dipenuhi luka. Sedangkannya, kedua anak itu juga dibawa ke kantor polisi. Chun Suchang tidak dapat menemukannya, jadi dia hanya bisa melaporkan kasusnya. Tetapi untungnya dia menemukan anak-anak kakaknya di sini. Jadi dia membawa mereka berdua ke rumahnya. Keesokan paginya, Suchang pergi ke rumah sakit mencari kakaknya. Mija memintanya untuk mengambil uang perusahaan atas nama Nam-kyung sebesar 2 miliar. Mengatakan dia memiliki rencana untuk bersatu kembali dengan Nam-kyung. Permohonan Mija membuat Suchang jatuh sakit kepala. Di satu sisi, adalah saudara perempuan yang bergantung pada tumbuh bersama. Di sisi lain adalah keluarga saudara ipar memperlakukannya dengan sangat baik. Setelah berpikir dengan hati-hati, awalnya, tidak dia inginkan menghancurkan keluarga orang lain. Tapi ketika berpikir tentang bagaimana kakaknya selalu mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya ketika ia masih muda. Ingat ini, mata Suchang memerah. Akhirnya memilih untuk membantu kakaknya. Ia menyelinap ke kantor Nam-kyu. Manfaatkan komputernya lalu tarik 2 miliar untuk kakaknya. Mendapatkan uang, hal pertama yang dilakukan Mija adalah berbelanja. Tidak hanya untuk membeli barang-barang yang diperlukan, tetapi juga untuk membeli barang-barang bermerek mahal untuk anak-anaknya. Dan kemudian membawa barang-barang tersebut pindah ke sebelah rumah Ha-kyung. Sekarang dia senang karena dia punya tetangga baru. Tapi dia tidak tahu bahaya akan datang padanya. Halo. Dia bahkan secara khusus membawa kue kepadanya. Tapi Mija tidak memberitahunya tentang identitasnya. Tapi berbohong bahwa dia adalah tetangga baru. Berharap dia bisa membantunya nanti. Ketika Hanui dengan antusias menyapanya, tiba-tiba Yomi menyadari sesuatu. Dia awalnya ingin naik dan mengkonfirmasi, tetapi tanpa diduga, dia terlambat selangkah. Jadi dia menyalakan kamera dan melihatnya. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, penampilan yang akrab membuatnya curiga. Yomi melihat kue yang diberikannya. Mengingat ibunya dulu membuat kue ini juga. Jenis kue yang sama yang dia buat tahun itu persis sama dengan kue dibuat oleh tetangga ini. Meskipun tidak yakin, tetapi Yomi mulai khawatir. Karena untuk berterima kasih, neneknya menyuruh Ha-kyung untuk memberikan kue itu kepada tetangga baru itu. Melihat ibu tirinya bangkit berdiri, Yomi langsung mulai merasa takut. Untungnya, orang yang membawakan kue itu bukanlah Ha-kyung, melainkan Hanui. Tak disangka, anak Mija mengambil kue tersebut dan memakannya sembarangan hingga mulutnya terbakar.
Mija langsung menyerahkan semua tanggung jawab pada Hanui. Dia dengan marah membuang semua kue ke tempat sampah. Yomi bertanya pada Hanui dan mengetahui bahwa tetangganya juga bermagacun. Dia semakin takut bahwa orang itu adalah ibunya. Dia berlari keluar dan bertanya kepada satpam yang ingin mendengarkan tentang keluarga itu. Penjaga itu memberitahu dia bahwa wanita itu memiliki 2 anak. Seorang anak SMA dan seorang anak TK. Saat ini, satpam melihat putra dari keluarga itu pulang. Yomi ingin naik untuk memastikan, tapi dia selangkah di belakang. Jadi dia segera menelepon pamannya untuk menanyakan apakah ibunya sudah kembali ke Korea. Dia panik dan dengan cepat mengatakan berbohong padanya. Dia kehilangan kontak dengan kakaknya untuk waktu yang lama. Menutup telepon, lalu Yomi bergegas ke pintu depan rumah tetangga. Dia mengulurkan tangannya untuk membunyikan bel. Tapi dia khawatir bahwa tebakannya adalah kebenaran. Saat dia ragu-ragu, ayah dan ibu tirinya keluar. Yomi dengan cepat mengatakan bahwa anak-anak tetangga sepertinya merusak barang-barang, sehingga orang tua tidak curiga. Adegan mesra antara Nam Kyung dan Ha Kyung terlihat oleh Mija. Tidak lama setelah Nam Kyung pergi ke luar negeri untuk melakukan perjalanan bisnis, Mija sengaja mengirim SMS. "Tolong kembali dengan selamat, aku menunggumu." Nam Kyung tidak berdaya dan kemudian menelepon ke sana. Tetapi Mija tidak menjawab telepon. "Cepatlah kembali bekerja, suamiku. Sebelum kamu pulang, aku akan mengurus hal-hal di sini." Tapi masalah pertama adalah meyakinkan putrinya. Jadi dia sengaja pergi ke salon tempat putrinya bekerja. Sialnya, dia tidak di sini sekarang. Kemudian staf menelepon Yomi. "Ada seorang wanita yang datang untuk mencarimu, terlebih lagi dia cukup akrab denganmu." Ketika mendengar staf menggambarkan penampilan orang itu, Yomi berpikir kemungkinan besar ibunya datang untuk menemukannya. Jadi cepat datang pada pamannya untuk bertanya. Oh Chang menelepon adiknya karena takut dia menjatuhkan teleponnya. Melihat tindakan pamannya bingung, Yomi tahu dia menelepon ibunya. Jadi dia meraih telepon. "Iya, ibu ini. Bicara padaku sebentar, ibu sedang di mana?" "Pulanglah." "Iya, aku tahu." Yomi tidak ingin terlambat, dengan cepat pulang. Tanpa mengetahui bahwa ibunya telah berdiri di bawah menunggunya lebih awal. Yomi tentu saja, ibunya tahu bahwa ayahnya dan dia tinggal di sini. Itu kenapa sengaja pindah ke sini. Lalu mempertanyakan tujuannya pindah ke sini. Mija mengkritik putrinya buruk. Bu 7 tahun lalu meninggalkan ayahnya untuk tinggal tanpa menoleh ke belakang sekali. Tanpa mempedulikan suamimu dan aku selama 7 tahun sekarang hidup atau mati. Kenapa ibu tiba-tiba pindah ke sebelah? Ibu bilang, apa yang kamu coba lakukan? Mija berbohong bahwa dirinya sendiri dan ayah Yomi hanya perceraian palsu. Karena tidak ingin Yomi dan saudara-saudari dibuntuti oleh kreditor. Jadi sebelum keadaan membaik, dia dan Awa Yomi harus berpisah. Bahkan sengaja memasang tampang sedih dan ingin memeluk Yomi. Tapi dia tidak percaya sama sekali. Menjauhlah dariku. Apa? Yomi beritahu ibunya, bagi dirinya dan ayahnya. Mija bukan lagi anggota satu keluarga. Keluarga sekarang adalah keluarga yang sebenarnya. Lalu mengapa? Kamu ingin ibu kandungmu dan 2 adikmu pergi dari sini, kan? Ibu, kenapa kamu tidak bisa melakukan ini? Ketika sulit, kenapa ibu berlari begitu cepat? Ketika ayah punya uang, ibu muncul lagi atas nama anggota keluarga. Ibu masih punya hati nurani tidak? Kenapa ibu bisa gitu? Hati nurani? Yomi menanyai ibunya. Jika ayah tidak punya uang sekarang, apakah dia akan kembali dan menemukannya? Jika ayah dan aku masih belum punya rumah dan masih harus menanggung hutang, apakah ibu kembali? Yomi juga tahu ibunya tidak datang ke sini untuk mencari mereka. Mengkritiknya saat punya uang, suka saat tidak punya uang, lalu tanpa sengaja meninggalkan mereka. Memang dia orang yang tidak memiliki hati nurani. Mendengar hal ini, Mija marah dan mengangkat tangannya hendak memukul anaknya. Tapi secara kebetulan, Hanui pulang dan melihatnya di tempat.